Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng. Let's go. Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain dan sudah melakukan latihan ringan tadi malam, termasuk 11 pemain yang bermain di Liga 1 dan 4 pemain yang abroad seperti Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino, dan Sandy Walsh. Latihan-latihan yang dilakukan hanya stretching dan pemanasan-pemanasan sederhana saja, hanya untuk conditioning, dan ini dia pemain-pemain yang ikut latihan tadi malam. Nah, disertai candaan-candaan, dan ada ini dia, crossbar challenge yang diikuti juga oleh Coach Sintayong. Kita lihat gimana guys komentarnya. Ya, semoga Indonesia dapat hasil yang terbaik. Kita doakan mereka bisa curi 3 poin pertama di kandangnya Bahrain. Ya walaupun ya lawan Bahrain ini agak sedikit berat karena ya mereka punya kondisi lebih baik dari kita bermain di kandang teman-teman. Tapi ya tidak menutup kemungkinan dengan skuad yang sudah dibawa sama STY, ya saya pikir Indonesia bisa curi 3 poin pertama. Dan nanti tanggal 15 Oktober Indonesia akan lawan Cina. Nah kalau kita dapat 3 poin pertama besok tanggal 10 lawan Bahrain, ini akan mengangkat mental ya, timnas Indonesia untuk bermain semakin lebih baik lagi ketika melawan Cina di kandangnya Cina teman-teman. Ya kita doakan bersama mereka dapat hasil yang positif nanti teman-teman. Prediksi timnas Bahrain melawan timnas Indonesia. Sebelum aku memprediksi, teman-teman harus tahu dulu riwayat dan kekuatan Bahrain. Di kualifikasi Piala Asia 2023, Bahrain itu masih dilatih oleh Helio Souza, pelatih asal Portugal. Nah, berlanjut ke Piala Asia dan 2 pertandingan awal round 2 kualifikasi Piala Dunia, Bahrain itu dilatih oleh pelatih Juan Antonio Pizzi, pelatih asal Spanyol. Nah, di sisa round 2 kualifikasi Piala Dunia sampai sekarang round 3 itu Bahrain dilatih oleh Dragan Talajic. Jadi jangan heran kalau Bahrain itu di tangan pelatih yang berbeda itu mainnya juga beda. Waktu masih dilatih Juan Antonio Pizzi yang dari Spanyol, Bahrain itu di round 2 kalah loh dari Uni Emirat Arab, main di kandang sendiri. Nah, ketika udah sisa pertandingan round 2 ya, gantian main di kandang Uni Emirat Arab, Bahrain udah dilatih sama Dragan Talajic. Coba lihat, mereka berhasil menahan imbang tuan rumah Uni Emirat Arab, cetak gol duluan bahkan. Jadi apa sih kelebihannya Dragan Talajic ini? Iya, Dragan Talajic mempunyai pemain yang sangat mereka andalkan ya, pemain kunci. Yang pertama adalah Ali Madan, pemain yang bisa main di striker, sayap, dan juga offensive midfielder ya. Dan dia itu sudah mencetak 11 gol dan 9 assist. Yang kedua Kamil Al-Aswad, pemain ini sudah mencetak 9 assist dan juga 8 gol. Nah, ada yang nyeletuk ya, alah bang, Bahrain kan pernah kalah 5-0 lawan Jepang. Coba kalian lihat ya, Jepang mencetak gol menit ke-37 penalti, dan gol kedua itu menit 47. Apa yang terjadi? Jawabannya pemain kunci Bahrain ketiga, Ali Haram. Ali Haram itu bermain 45 menit, di menit ke-46 dia diganti ya. Jadi ketika Ali Haram bermain ya, Jepang cuma bisa cetak gol lewat penalti ya. Dan ketika Ali Haram keluar ya, Jepang baru bisa leluasa mencetak gol ke gawang Bahrain. Jadi Ali Haram ini, pemain gelandang bertahan Bahrain, adalah pemain kunci ketiga dari pelatih Dragan Talajic. Bahrain diuntungkan dengan jadwal liga yang longgar. Di tanggal 21 kemarin itu Liga Bahrain udah selesai dan akan dilanjutkan tanggal 28 Oktober. Jadi banyak kan waktu liburnya kan, dari tanggal 21 ke 28 ya, sebulan lebih. Nggak heran kalau Bahrain itu latihan duluan dari tanggal 29. Mereka mengutamakan fisik untuk melawan timnas Indonesia yang dihuni oleh pemain naturalisasi kelas grade A Eropa. Jadi Bahrain membawa 29 pemain dan plus 1 pemain naturalisasi Vincent Emmanuel, dan bahkan pelatih Dragan Talajic memprediksi mereka akan mengalahkan timnas Indonesia. Dari itu memang prediksi mereka ya, mereka bisa mengalahkan Indonesia karena mereka punya sejarah juga. Bahrain pernah kasih kalah kita Indonesia itu 10-0, dan memang itu salah satu sejarah yang membuat ya sepak bola Indonesia malu semalu-malunya bisa dibantai 10-0 oleh Bahrain. Tapi saya pikir skuad yang sekarang lebih bagus dari skuad sebelum-sebelumnya. Dan juga ketika kita melawan Bahrain nanti ini, kita diisi pemain-pemain yang ya kalau boleh dibilang pemain yang bermain di
liga-liga top Eropa, dan secara permainan juga kita tidak kalah dengan Bahrain itu teman-teman. Nah, kalau soal latihan memang mereka sudah latihan duluan karena kebanyakan pemain-pemain kita yang bermain di luar, yang bermain di Eropa itu liganya kan masih sementara berjalan teman-teman. Jadi untuk ya, latihan di timnas itu agak sedikit sulit karena mereka ya harus mementingkan tim mereka juga, mementingkan klub mereka. Jadi untuk latihan dengan timnas itu kita lihat baru kemarin mereka berangkat, dan juga latihan-latihan kecil saja mereka lakukan ketika sampai di Bahrain itu teman-teman. Tapi saya pikir ya kita harus berkaca juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana ketika kita melawan Arab Saudi, kita bermain di kandangnya mereka, itu sistem latihannya Arab Saudi itu seperti ala-ala Real Madrid itu teman-teman, ya kan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan justru kita bisa menahan imbang mereka, bahkan kita bisa mencetak gol terlebih dahulu. Nah, semoga dari pengalaman-pengalaman seperti itu kita bisa ambil sisi positifnya, Indonesia bisa ya, ambil sisi positifnya dan bisa taruh nanti, dan bisa ya buat sesuatu di kandangnya Bahrain nanti teman-teman. So kita sih berharap semoga mereka bisa menampilkan yang terbaik. Pasti kalau kita lihat dari sejumlah pemain yang sudah dipanggil sama STY, ya kita bisa prediksi bahwa Indonesia bisa menang sekitar 2-0 atau ya setidaknya 2-1 teman-teman. Tapi hasil imbang juga ya not bad lah, kalau kita imbang lawan Bahrain ya kita harus dapat poin ketika melawan Cina nanti teman-teman. Miss Hilgers dan juga Eliano Rangers sudah sampai Bahrain nih guys. Wah, luar biasa, berjam-jam dia menempuh perjalanan dari Belanda sampai ke Bahrain. Bayangin guys, itu berapa jam tuh, dari kemarin gue udah ngikutin nih. Dan inilah tampang-tampang lelah mereka, tapi mereka masih mau dan happy untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari fans Indonesia yang ada di Bahrain guys. Gokil. Gak cuma Eliano sama Miss doang, kebetulan dia juga bareng sama Asnawi nih guys. Nih, ini Asnawi nih lagi megang HP. Nah, ini ada Pak Sumarji juga yang jemput di bandara. Dan juga ada mungkin ini dari tim Indonesia ya yang kesana. Wah, gokil nih guys. Siap merumput, istirahat dulu, malam baru latihan lagi. Feeling nah, ini keren teman-teman. Kita punya tambahan pemain, ya tambahan pemain baru ada 2. Ada Miss Hilgers dan Eliano Rangers. Nah, kita berkaca dari sini teman-teman bahwa kita punya pemain yang luar biasa. Ada 2 orang yang ditambah di sini. Dan ini tambahan kekuatan untuk Indonesia. Jadi kenapa saya bilang kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mengalahkan Bahrain dengan tambahan 2 pemain ini. Ya, berkolaborasi dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah bermain untuk timnas. Jadi ya kita pastinya berharap yang positif lah untuk timnas Indonesia nanti teman-teman. Pelatih FC Dallas kabarnya sengaja cadangkan Martin Paes untuk bisa perkuat timnas Indonesia. Keren ini. Iya sih, waktu itu kan dia dibilang cedera ringan ya, cedera pergelangan tangan. Tapi itu secara tiba-tiba saja dia dibilang cedera. Kemudian dia tidak dibawa sama FC Dallas dan diistirahatkan. Ya tiba-tiba lagi dia ini sudah bisa bermain untuk Indonesia, sudah bisa ikut latihan dan ya bisa berangkat ke Bahrain itu. Ya, terima kasih untuk pelatihnya FC Dallas ini yang sudah lebih mementingkan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia, karena memang dia ini salah satu pilar utama di lini belakang khususnya kiper teman-teman ya. Karena kita secara tidak langsung kita sangat berharap Martin Paes itu bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan juga Cina, karena di sini kita sangat-sangat membutuhkan poin teman-teman. Kita membutuhkan 6 poin setidaknya 4 poin teman-teman. Jadi ya kita membutuhkan Martin Paes yang kalau kita lihat di 2 laga pertama ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia, dia tampil gacor dan menjadi man of the match. Jadi ya tidak salah kalau kita berharap Martin Paes itu jangan sampai cedera. Dan ya kita lihat pelatih FC Dallas akhirnya sengaja mencadangkan Martin Paes dan ya menaruh kiper cadangan mereka untuk menistirahatkan si Martin Paes supaya bisa bermain lebih bagus, lebih gacor nanti untuk timnas Indonesia. Keren FC Dallas. Breaking news guys, PSSI resmi akan menaturalisasi 2 pemain baru di bulan Oktober ini. Dan nama-nama calon pemain timnas Indonesia yang semakin kuat rumornya beredar itu ada 4 pemain guys. Nama-nama tersebut adalah Kevin Dix, Jairo Ridwal, Emil Audero, dan Pascal Struij. Ya, jadi info tentang naturalisasi di bulan Oktober ini itu bukan hanya sekedar rumor guys. Karena info naturalisasi ini langsung disampaikan oleh anggota EXO PSSI, yaitu Pak Arya Sinulinga. Pak Arya Sinulinga mengatakan bahwasanya benar di bulan Oktober ini akan ada pemain yang akan menjalani proses naturalisasi.
di mana nama yang sudah hampir fix akan dinaturalisasi PSSI di bulan Oktober ini, yaitu adalah Jairo Ridwan. Karena seperti yang kita lihat, Jairo Ridwan itu udah memasang bendera Indonesia guys di akun media sosialnya. Dan itu udah menjadi seperti kode untuk fans timnas Indonesia yang penasaran bahwasanya dirinya memang akan dinaturalisasi di bulan Oktober ini. Nah, tinggal satu pemain lagi guys. Kira-kira siapa nih yang akan menemani Jairo Ridwan untuk diproses naturalisasinya di bulan Oktober ini? Ya, dari keempat nama yang ada di sini, yang paling santer terdengar akhir-akhir ini itu Kevin Dix, teman-teman. Tapi ada tapinya. Kevin Dix ini dia masih berharap supaya Belanda itu bisa memanggil dia bermain untuk timnas seniornya Belanda. Tapi ya kita lihat persaingan di right back kalau tidak salah ya, posisinya Kevin Dix ini sangat ketat sekali di timnas Belanda. Ayolah Kevin Dix, di Indonesia ini saya pikir ya right back atau left back itu masih sangat-sangat kurang. Left back teman-teman, kita masih sangat-sangat kurang persaingannya. Jadi kalau misalkan Kevin Dix itu datang, kita punya persaingan di lini belakang khususnya ya back sayap itu terbuka lebar teman-teman. Jadi persaingannya akan semakin ketat. Nah, yang kalau kita lihat selanjutnya si Jairo Ridwan ya, dari keempat nama yang ini, nama Jairo Ridwan itu yang paling redup teman-teman. Ya walaupun di Instagramnya dia, di bio-nya dia itu taruh bendera Indonesia. Tapi yang tidak pernah digubris sama media ya Jairo Ridwan. Nah, kalau kita lihat seperti Emil Audero, Pascal Struy, Kevin Dix, ini ya rumornya itu beberapa pekan terakhir ini nama-nama mereka ini sangat-sangat santer di media sosial kita tuh, sangat di-up sekali oleh media teman-teman, karena kita sebenarnya butuh satu kiper lagi ya, karena untuk sebagai pelapisnya Martin Paes. Kalau Jairo Ridwan saya pikir kalau dia bergabung dengan timnas, dia akan menjadi tandem dengan Tom Hai. Karena kita nyaris hanya mengandalkan Tom Hai, Ivar Jenner atau Nathan, dan juga ya Sandy Walsh teman-teman. Kemudian di depan itu kita sebenarnya sangat-sangat kurang juga, karena kita hanya mengandalkan Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand. Untungnya kita itu dapat Eliano Renders. Jadi persaingannya agak sedikit ya ketat juga di depan teman-teman. Nah, sekarang kita masih kurang itu di lini tengah teman-teman ya, untuk transisi dari menyerang ke bertahan ataupun bertahan ke menyerang. Jadi ya empat nama ini saya pikir kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang Oktober ini atau November nanti itu dinaturalisasi atau resmi menjadi pemain Indonesia, ini kabar bagus untuk kita. Dan kabar buruk untuk pecinta Akamsi yang si paling Akamsi. Saya Pak Kumis, do you like it? Yes, we like it. Kita semua suka itu. We are here in Bahrain. We are ready to fight. Ya, kita lihat Jordi Amat juga sudah ada. Ya, semoga nanti kita sih berharap dia dicadangkan teman-teman. Let's go. Kita Garuda. Garuda fan. We're here ready to fight. Ada Ivar, ada Tom Hai, ada Marceng, Marcelino Ferdinand. Yo, El Capitano nya kita ini keren nih, Joitses ini. Oke, semangat Garuda. Semoga bisa dapat 3 poin pertama di kandangnya Bahrain. Amin. Kita berharap begitu teman-teman. Nah, kita doakan saja mereka bisa bermain baik dan meraih hasil yang positif. Bye-bye nggak tetangga, karena nanti King Indo akan melesat jauh guys. Buset dah. Karena apa nanti guys? Karena kalau misalkan nanti menang lawan Bahrain, ranking FIFA kita menjadi 122 cuy. Buset dah, meninggalkan jauh nggak tetangga, meninggalkan jauh nggak serumpun kita meskipun tidak dianggap serumpun guys. Buset dah, gue yakin guys, gue yakin apalagi nanti ada Miss Hilger dan juga Eliano Renders, udah otomatis bakal win guys. 3 poin udah otomatis akan di tangan kita cuy. Buset dah, nggak sabar guys, gue udah nggak sabar banget tunggu tanggal 10 cuy. Buset dah, melesat jauh guys kalau menang lawan Bahrain cuy. Buset dah, dan kalau misalkan juga imbang lawan Bahrain juga lumayan guys, udah otomatis rank FIFA kita akan menjadi 125 cuy. Buset dah, bangga guys. Bangga gak sih guys? Buset, tapi kayak ini cuma sementara guys. Kayak sih ini cuma sementara guys, karena nanti Mahamad Hasan Kiron dan juga Jamarudin masuk dan otomatis akan menambah guys, menambah gedor Malaysia dan juga akan guys melesatkan ranking FIFA Malaysia. Ya, kalau kita menang lawan Bahrain, ya kita bisa naik ke 122.
Dan kita semakin dekat ke targetnya PSSI, di mana targetnya itu kita masuk 100 besar. Dan kalau kita sampai ke 100 besar, maka nama-nama besar yang punya keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, saya pikir tidak akan kesulitan lagi mereka mau bergabung dengan timnasnya kita, begitu teman-teman. Nah, suka tidak suka, like or dislike, ya, mau tidak mau, memang pemain-pemain diaspora yang ada ini, mereka membawa perubahan yang luar biasa untuk Indonesia. Tidak hanya secara permainan sepak bola, secara taktikal di lapangan, tetapi secara mindset kita itu dirubah, teman-teman. Pola pikir kita itu dirubah dengan adanya mereka. Kalau dulu kita itu hanya berharap Indonesia bisa juara Piala AFF, tapi sekarang mindset kita sudah agak sedikit berubah, teman-teman. Dimana kita berharap atau kita berpikir bahwa Indonesia akan main di Piala Asia, Indonesia akan main di Piala Dunia, dan Indonesia berada di kualifikasi round 3. Selangkah lagi kita bisa ada di Piala Dunia tahun 2026. Saya pikir dengan adanya mereka ini membawa dampak yang luar biasa. Walaupun ada segelintir orang di Indonesia yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Oke, kita anggap saja itu sesuatu hal yang positif, karena mereka lebih mementingkan pemain lokal daripada pemain-pemain diaspora. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa dengan adanya mereka, ini membawa perubahan yang cukup signifikan di dalam tubuh sepak bola Indonesia, khususnya di timnas Indonesia, teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang tidak suka dengan pemain-pemain diaspora, saya pikir ya mereka itu keliru, karena secara tidak langsung dengan datangnya pemain diaspora, mereka membawa perubahan di tubuh timnas Indonesia. Harusnya kita dukung mereka, kita support mereka untuk membawa timnas kita lebih baik lagi. Toh mereka juga orang-orang Indonesia yang lahirnya di luar. Karena sejatinya kita itu tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, ya kan? Kalau saja mereka bisa memilih di mana mereka mau dilahirkan, ya pasti mereka mau lahir di Indonesia, teman-teman. Tetapi sejatinya manusia kan tidak bisa memilih bahwa kita harus lahir di sini, kita harus lahir di sana. Nah, itu kan tergantung dari pemberian Tuhan. Jadi kita harus siap menerima. Mereka lahir di Belanda, tetapi mereka memiliki darah Indonesia. Artinya mereka juga orang Indonesia yang lahir di Belanda dan sekarang pulang ke Indonesia untuk membela negara kesayangan mereka. Oke, teman-teman, terima kasih nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.